cigarettes make money from dancing, and the money Okay, so you and the girls dance. Halo, apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja. Dah beberapa bulan konten dari Creepy Time tidak berjalan ya guys ya. Mungkin kalian kangen sama aku. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah rekaman panggilan darurat 911 lagi. Ada beberapa kasus pada video kali ini. Pihak Creepy telah mengumpulkan beberapa kasus yang mungkin kalian suka dan ini bakal menyeramkan. Jadi, let's talk about it. Wait. Shh. Kalian yakin mau nonton video ini? Yakin? Udah deh, check this out. Pertama berjudul Penyerangan Yuval Lerman. Baik, Yuval Lerman adalah seorang pria berusia 23 tahun yang bekerja sebagai tukang kunci. Jadi itu pada 8 Oktober 2020, baru-baru ini Lerman ini dipanggil untuk datang ke Millward Apartemen di Atlanta tuh. Lerman ini dipanggil untuk membuka pintu yang terkunci dari apartemen tersebut. Jadi si Lerman ini menerima pekerjaan tersebut. Sebelumnya itu dia harus tahu nih dulu identitas dari orang yang mempekerjakan dia ini. Karena begitulah SOP dari tugas tukang kunci ini. Dia harus tahu alasan kenapa pintu itu atau apartemen itu terkunci. Tapi pada saat itu yang mempekerjakan si Lerman ini menolak untuk memberikan identitas dan alasan kenapa harus membuka pintu apartemen yang terkunci tersebut. Nah, si Lerman ini takut dong mau ngambil pekerjaan ini karena dia nggak tahu nih, ini nih bisa jadi apartemen orang lain atau bukan apartemen dia sendiri, dan dia nggak mau ngasih tahuin identitas dia. Jadi si Lerman ini nggak punya bukti lah atau pegangan untuk nyawa dia sendiri nantinya. Jadi karena si Lerman ini takut, jadi Lerman ini menolaklah pekerjaan dari pemesan ini. Terus juga si Lerman ini, nah aslinya dia udah datang, udah di depan tatap-tatapan nih ngobrolnya, menolak secara langsung, maksudnya bukan via chat. Jadi si Lerman ini terjadilah perselisihan antara pemesan dan pekerja. Tanpa disadari oleh si Lerman ini, ternyata si pemesan ini punya pistol api dan pemesan langsung mengancam kalau Lerman ini harus membuka pintu apartemen itu. Kalau tidak, si Lerman ini akan ditembak oleh pemesan ini. Nah, karena si Lerman ini bersikeras nih cuy, akhirnya si pemesan ini menembaklah si Lerman ini sampai si Lerman ini jatuh tergeletak di lantai berlumuran darah. Nah, ada tuh nggak lama setelah si pemesan ini kabur, ada seseorang yang menemukan si Lerman ini jatuh berlumuran darah di bawah lantai. Dan tanpa pikir panjang, si seseorang ini menelpon 911 untuk meminta bantuan. Berikut rekamannya. What's the address of the emergency? I don't know the address. 1 second. Someone is shot us. Someone is We're in what? urgent care, family care in Piedmont West, 1800 Piedmont West, the Piedmont Cancer Center, Piedmont. I see there's a sign here. Okay. Urgent care, family care. You're at what family care? It says here there is a sign, Piedmont West. It's a cancer center, Piedmont Imagine Center, Piedmont Atlanta Surgery Center. Okay, ma'am, are you there? Or do Yes, you just see we the are. sign? No, we are here. We need something, an ambulance right away. Okay, but you don't know the address, you just see the sign? Yes, I don't see the address. Okay, hold on, There is ma'am. I'm sorry, but I was with What is the address of the emergency?
Okay, Grady, I believe she's at 1800 Howell Mill Road, but she doesn't have the address. Ma'am, can you confirm it's cross street or something? I see a place here. It says Mars Cardner Plastic Surgery. It's a building. It's like a building. Tikalo, 1 second. 1 second. Please help us. Can you tell me where we are? It's the 911. We need an ambulance right away. An ambulance? This is 1800 Howell Mill Road, but I will tell you, ma'am, if you go, we don't have an urgent care here or anything like that, but there is an ambulance. Well, I'm trying to tell you, there's a hospital like down the street, like 2 miles. Right now. Okay. Hello? Yeah. Yeah. This is security at Piedmont West. I assume there's trying to send a ambulance here. She just called. I don't know what's going on. I don't know. He's bleeding from somewhere. I'm not too sure. It looks like a lot. They stop here. I guess I'm not too sure. But if you think you can you send an ambulance here at 1800 Howell Mill Road? Okay, where's the patient gonna be located? Right in the lobby. They just took a seat. He seems to be bleeding from his arm. I'm not sure what happened. Says the male, correct? Yeah. Gak butuh waktu lama, si polisi ini langsung datang ke TKP dan si Lerman langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan untungnya si Lerman ini selamat. Tapi sayangnya pelaku atau pemesan tadi tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, tidak ditemukan sama sekali maksudnya. Karena kurangnya bukti, petunjuk juga ditambah juga dengan pakaian pemesan ini pada saat kejadian itu sangat tertutup guys. Dia memakai kacamata hitam dan memakai masker. Si Lerman sendiri juga nggak tahu gimana wujud dari pemesan tersebut atau pelaku tersebut. Nah, dan akhirnya kasus ini menjadi buntu ya guys ya, tidak terselesaikan. Walaupun ada baiknya si Lerman ini selamat, tetapi pastinya pelaku ini masih berkeliaran di luar sana kan. Mungkin saja pelaku ini melakukan hal ini serupa ke korban lain maksudnya. Jadi menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Mungkin ada hal yang gue lewatin. Nah, kasus kedua ada pembunuhan Brenton Estorff. Brenton Estorff ini siapa sih guys? Brenton Estorff ini adalah pria asal Australia yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2011 untuk menjalani perkuliahan. Tepatnya dia kuliah di Southern Virginia University. Dia ini selama kuliah masuk ke dalam organisasi rugby gitu. Jadi dia itu cita-citanya pengen masuk ke kejuaraan rugby internasional gitu. Nah, singkat cerita, si Brenton ini luluslah kuliah ya kan. Dia itu kemudian bekerja sebagai manajer rental mobil di Texas dan menikahi seorang wanita yang bernama Angelina pada tahun 2015. Selama menikah, mereka itu hidup tentram dan mereka dikaruniai 2 orang anak sepasang. Hidupnya udah bahagia, tenang dan tentram sampai pada suatu malam terjadi kejadian yang naas. Terjadi pada tengah malam pada tanggal 17 Oktober 2019. Di tengah-tengah mereka tidur, si Brenton ini mendengar suara pembobolan kaca yang dihancurkan gitu. Dan kebangunlah si Brenton ini. Akhirnya Brenton menghampiri suara pecahan kaca tersebut dan turun ke bawah. Dan si Brenton ini melihat 2 orang perampok ingin membobol rumahnya tersebut. Akhirnya si perampok ini masuklah ke rumah mereka ini. Dan si Brenton ini sebagai kepala keluarga, dia melindungi keluarganya sendiri. Dan akhirnya terjadilah perselisihan di dapur rumahnya itu, di belakang rumahnya itu. Si Brenton ini menyerang perampoknya tersebut dan mereka berkelahi lah. Ternyata cuy, si perampok ini membawa pistol api atau senjata api. Curang ya guys. Si Brenton ini ditembak oleh perampok ini di bagian dada. Dan si Brenton ini terjatuh tergeletak di lantai dan berlumuran darah.
Mendengar suara tembakan pistol tersebut, istrinya Angelina mendengar suara tersebut dan terbangun dan langsung menghampiri ke dapur. Ternyata si Brenton ini telah tergeletak di lantai dan 2 orang perampok tadi lari kabur. Dan si Angelina ini panik dong dan langsung meminta bantuan dan telepon 911. Berikut rekaman panggilan 911-nya. What kind of 911 do you need? Please start. Help me, please. Oh, someone just broke in my house and they shot my husband. Somebody broke in your house and shot your husband. Hold on, ma'am. What's the address? Glen Rosa Drive, Katy, Texas. 77494. Okay. I don't know what to do. Okay, listen to me. I'm going to give you some instructions. Okay, is your husband breathing? I don't know. I'm so scared to walk over there. They shot him. Okay, hold on. I'm so scared. I'm so sorry. I don't know what to do. No, it's fine. Hold on. Oh my God, I think he's really hurt. Baby, are you okay? Babe, are you okay? Can I call my neighbor? Is there anything I can do? Give me a phone number so I can have my call taker to 713. Hold on for me. Yes. Phone. Call this number right here. And I'm you so want sorry. I have 2 kids in the house. send her neighbor over. Is this your neighbor across the street? Yes, right next door. Have the neighbor next door to go to her house. Stay on the phone with me, ma'am. Okay, I don't know what to do. Baby, please. What's your name, ma'am? Angelina. Angelina. How long before the cops are here? They on the way. I don't know what to do. Okay, I just don't know what to do. I'm so sorry. They're on the way. Okay. Okay, it's going straight to voicemail, okay? Okay, I'm going to ask you some questions, okay, Angelina? We got EMS and police on the way. Okay. Is the person that shot your husband, is he still there? No, I don't think so, but I'm so scared I can't walk over to my husband. Is your husband breathing? I don't know. I can't walk over there. He's making gurgling sounds. Okay, where was he shot at? In the chest, right in the chest, on the left side of the chest. Please, I don't know what to do. Okay, sweetie, I need you to help me, okay? Can you get to your husband? I can, but the window is broken, and I'm scared that they're still there. Okay, the window is broken. I'm scared. Where was he at in the house? He was like, we were laying down in bed. We were asleep. Okay. I'm freaking out really bad right now. And I'm trying to get the number to my neighbor. Yeah, 'cause it's just ringing. So do you have another number? No, I'm calling him from my husband's phone. I'm calling him from my husband's phone. How long before the cops? We got several units on the way, sweetie. I just need you to answer these questions, okay? And you cannot get to your husband at all? I can, but the window is broken and I don't want to walk over there. Okay, can you lay on the ground and get to him? We have nothing but back windows. I'm freaking out right now. I just don't know what to do. Okay, did they break in or did they shoot through the window or? I don't know. I Okay. just heard glass shattering, and then my husband jumped up and took off after him, and they just. Okay. They started shooting. How many people are in your house right now? Two adults, me and my husband. Two adults and 2 kids. Yes, and I'm calling my husband right now. I'm calling my neighbors because I just need help. I need help. I need help so bad. Okay, where are your kids at right now? One is in the room with me, and the other one is in their bedroom. Okay. She's trying to get to him, but she's scared to get to him. I'm trying to get her to get over there. Saat polisi sampai di KP, si Brenton ini langsung dilarikan ke rumah sakit untuk ditangani secara medis. Tapi sayangnya si Brenton ini meninggoy di perjalanan.
sebagai pahlawan yang melindungi keluarganya sendiri. Nah, Sheriff Troy Ainels adalah sheriff yang menangani kasus ini, dan dia langsung menginvestigasi kasus tersebut dan berusaha menemukan petunjuk tentang siapa pelaku keji yang terjadi pada malam itu. Dari rekaman CCTV di rumah si Brenton ini, polisi menemukan bahwa ada sebuah mobil sedan dengan sunroof yang melaju kencang pada saat Angelina ini sedang menelpon 911. Dan polisi itu adalah mobil pelaku yang berusaha kabur setelah membunuh si Brenton. Gak cuma waktu begini aja cuy, polisi juga melihat di CCTV kalau mobil sedan silver sunroof ini terlihat juga pada saat mobil ini datang ke rumahnya Brenton. Nah, si sheriff juga menyimpulkan bahwa pelakunya nggak cuma 2 orang, tetapi ada 3 orang. Yang satunya menjadi supir dari mobil sedan tadi. Nah, ciri-ciri dari pelaku ini yang diketahui polisi, yang orang pertama itu adalah pria dengan tinggi 180 cm menggunakan hoodie dengan tubuh yang sedang. Sedangkan orang kedua adalah pria bertubuh ramping dengan tinggi 182 cm dan memiliki potongan rambut bas ya guys. Orang ketiga karena dia menjadi supir, jadi dia tidak kelihatan di CCTV. Akhirnya mobil pelaku ini disebarlah di sosial media, mobil sedan. Diberi imbalan sebesar $25.000 atau setara dengan 370 juta di Indonesia. Lumayan juga ya cuy. Polisi ini masih belum tahu motif dari insiden yang terjadi di rumah dari Brenton dan Angelina ini. Banyak di sana kenapa rumah Brenton yang harus dirampok sih? Kan rumah lain banyak juga tuh. Polisi juga ragu kalau perampok ini masuk hanya untuk merampok doang. Karena jelas-jelas di rumah Brenton ini ada dekorasi Halloween dan mobil Brenton ini terparkir di luar rumah tersebut. Yang kita tahu dimana kalau misalnya ada mobil di luar rumah dan ada juga dekorasi Halloween gitu, pastinya di rumah tersebut ada orang dan ada juga sekeluarga gitu, rame mungkin. Tapi kenapa perampok ini memilih rumah Brenton? Kenapa nggak rumah lain yang mungkin mobilnya nggak ada terparkir di luar, jadi itu lebih mudah dirampok? Kenapa nggak rumah sepi aja sih yang dirampok? Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Nah, kasus yang ketiga ini atau kasus terakhir yang mungkin cukup menyeramkan yang berjudul dengan pekerja gelap Live Star Nation. Nah, kasus ini melibatkan sebuah organisasi yang berbahaya ya guys. Nah, seorang pria bernama Kendrick Robert asal Georgia adalah seorang pria pengusaha yang tinggal di sebuah rumah mewah dan merupakan rumah company Live Star Nation. Jadi Live Star Nation ini tempat senang-senang lah guys. Tempat judi, narkoboy, atau hal-hal yang lain lah yang berbau dengan duniawi. Nah, si Kendrick ini aktif di sosial media, terutama di Instagram. Si Kendrick ini suka memposting foto-foto atau video yang ada sebuah lambang di postingan video atau foto-fotonya ini, dengan lambang yang dicari di internet itu adalah lambang yang mirip dengan sebuah organisasi gangster yang bernama Disciples. Kalau kita melihat di Google, nah dia itu gangster Disciple ini menjual senjata api, narkoboy, pembunuhan juga ada, dan pencucian uang. Benar-benar seram ya cuy. Nah, si Kendrick ini kan punya Instagram kan. Dia berkenalan lah sama wanita-wanita muda yang ada di Instagram. Dan dia ingin merekrut wanita-wanita muda tersebut untuk dipekerjakan di Live Star Nation itu dengan gaji yang tinggi serta benefit yang besar juga. Nah, si
siapa sih yang nggak mau kerja dengan benefit yang besar juga dan gaji yang tinggi juga. Nah, Kendrick ini memperkerjakan wanita muda itu sebagai penari lah di bartendernya dan juga menjadi pelayan atau apapun itu. Dan semua pekerja yang ada di Live Star Nation itu diberi HP sama Kendrick ini supaya dia bisa memantau pekerjaannya masing-masing si Kendrick ini. Jadi si pekerja ini harus mengaktifkan GPS kemanapun dia berada. Kalau GPS ini dimatikan, si pekerja langsung Jadi nih kesimpulannya, pekerja yang ada di Live Star Nation itu pekerjaannya walaupun gajinya tinggi dan benefitnya besar, tetapi pekerjanya itu selalu dikekang dan tidak hidup bebas lah pokoknya. Nah, singkat cerita, 911 ini mendapat telepon dari seorang wanita muda berusia 20 tahun yang mengaku sebagai pekerja yang ada di Live Star Nation. Nah, dia tuh baru masuk ke Live Star Nation itu sebulan yang lalu lah. Dan dia merasa di dalam itu nggak beres sama sekali. Si gadis ini yakin kalau di dalam sana ada aktivitas penjualan organ manusia atau perdagangan manusia lah. Nah, kita dengerin lah dulu ndak rekaman 911 dari itu, baru kita lanjut lah pembahasannya kan. Ya, let's talk about it. What's the address of the emergency? Hello? This is Chatcom 911. We received a hang-up call. Do you have an emergency? Yes, I accidentally hung up. Did you ask for my address? I'm sorry? Did you ask for my address? What is your address? No, I said, did you ask for it? You need the police to come to your location? I wondered if I'm in a very bad situation and I need to get out. And I was planning on leaving today. Okay, so what do you want the police to do? I'm asking, what do you think I should do? What do you mean you're in a bad situation and you're trying to get out? What does that mean? It's a house full of girls and he threatened, if I try to leave that he'll kill me and stuff. Wait, did you say you're in a house full of girls? Mm-hmm. And somebody threatened to kill you if you leave? Mm-hmm. Who's threatening to kill you? One of the girls? No, our boss. Your boss? Mm-hmm. Who's your boss? I don't know his full name. I know his Okay. name. Okay, how old are you? Okay, and what's your address? Well, nothing illegal is going on here. I don't want to get in trouble. Okay, well, why does he threaten to kill you if you leave? Okay. So when I came here, it was a situation where you come and you work and you have girls dance. And the girls make money from dancing and the money Okay, so you and the girls dance for money at this house? Yeah, I haven't started yet. I just got here. I've been here for about a month. And he had me go get, plastic surgery. And he's so mean I just can't stay. Okay, and how did you meet him? On this website. It's called Seeking Arrangements. It's called what arrangements? Seeking Arrangements. Sinking? Seeking Arrangements. Seeking arrangements? Yeah. Okay. And what's your name?
Nah, ketika polisi datang ke Lifestar Nation ini, si polisi ini langsung lah membekuk staff-staff yang bekerja di Lifestar Nation, termasuk juga si Kendrick ini cuy. Nah, di sana polisi menemukan hal yang sangat mencekam berdasarkan kesaksian korban yang ditawan di sana tuh ditemukan dengan tubuh yang penuh dengan luka banyak. Di antara mereka juga mengaku kalau mereka dipaksa untuk melayani nafsu dari staf-staf yang bekerja di sana. Nah, beberapa dari mereka disiksa secara fisik dan mental juga. Bahkan beberapa orang yang mencoba kabur akan disiksa dan dibunuh dengan cara yang paling menyakitkan karena melanggar kontrak dari kerja tersebut. Nah, salah satu korban yang mengatakan kalau rekan kami ada dadanya yang sampai dibelah untuk diambil organnya. Nggak tahu untuk apa, mungkin kemungkinan besar sih untuk dijual sih. Dan beberapa dari mereka yang bekerja di Lifestar Nation itu dan penelpon yang menelpon 911 tadi itu mengaku juga kalau dia itu harus melakukan operasi plastik supaya mukanya itu lebih menarik lah. Psycho banget. Meskipun banyak bukti yang memberatkan si Kendrick ini di pengadilan, dia masih bisa membela diri dan menganggap semua yang mereka lakukan hanya sekedar bisnis. Semua tuduhan korban itu palsu dan rumor kalau geng-gengan itu palsu juga. Kendrick ini juga mengaku dan membela diri kalau tato yang ada di seluruh pekerja dari Lifestar Nation itu adalah promosi doang. Jadi promosi brand saja, secara kebetulan logonya itu mirip aja sama geng-gengan yang ada gangster principal itu. Namun dengan segala alasan tetap bengeknya si Kendrick ini, pengadilan tetap saja menjatuhkan hukuman selama 640 tahun. Karena tingkat berbahayanya dia dan banyaknya korban berjatuhan, udah keburu mati lah dia. Gue pikiran sih, ada nggak ya film tentang kasus ini, Lifestar Nation ini? Kalau dibikin sih worth it juga. Soalnya banyak hal menarik dari ini kasus. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Yo, selesai sudah konten untuk hari ini. Ada 3 kasus yang kita bahas. Dan dari 3 kasus tersebut, mana yang paling kalian suka dan menurut kalian paling menyeramkan? Komen di bawah coba. Dan kalau kalian suka video kali ini, silahkan di like dan di komen. Dan jangan lupa di subscribe. Dadah. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.